rebut demokrasi, gerakan kita dalam satu suara. Adalah milik kita, masyarakat sejahtera, masyarakat Indonesia baru tanpa otak. Bawa bangsa, marilah kawan, mari kita. Kan Undang-Undang Cipta Kerja. Dan besok penerusnya Presiden terpilih Prabowo adalah presiden yang akan melanjutkan kebijakan-kebijakan yang akan semakin memeras buruh di Indonesia. Bersiaplah kau, hai anak-anak muda. Nanti kau akan menjadi buruh dan menghadapi situasi yang kurang lebih sama. Upah murah. Upah kita tidak boleh tinggi, kawan-kawan. Upah minimum hanya dibuat untuk orang lajang. Tidak perlu bersuami, tidak perlu beristri, tidak perlu punya anak. Itulah upah minimum. Walaupun demikian, upah minimum belum juga diterapkan secara disiplin dan tegas oleh pengusaha. Sebagian besar pengusaha belum mau membayar upah minimum. Dan pengawas ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja, yang merupakan polisi ketenagakerjaan, aparat penegak hukum yang bisa memenjarakan pengusaha yang melanggar hukum, hampir tidak pernah menangkap dan memenjarakan pengusaha yang membayar buruhnya di bawah UMK. Di pojok sebelah kanan saya, ada kawan-kawan kita yang upahnya masih di bawah UMK. Tapi alhamdulillah Allah kasih kesabaran, wajahnya tetap riang gembira, badanmu tetap sehat walafiat. Itulah buruh Indonesia. Dari gerakan kita yang memang jumlahnya tidak begitu banyak, di sektor rakyat lainnya yang harus menjadi perhatian serius adalah kenaikan harga pokok, penggusuran dan perampasan hak petani, biaya pendidikan dan ruang demokrasi yang terus terancam. Dengan berbagai kasus kriminalisasi, represivitas, dan intimidasi masih terus terjadi, kasus tersebut tetap terus menjadi manakala rezim yang berkuasa lebih mengutamakan kepentingan pengusaha dibandingkan keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Setiap tahun, kenaikan upah tidak akan dapat menjangkau kebutuhan pokok, sembako, dan lain-lain. Buruh tidak dapat membeli perumahan yang layak, buruh tidak dapat menjangkau pendidikan yang layak bagi anaknya, dan hak-hak sosialnya yang belum dapat dipenuhi negara. Maka melalui momentum peringatan Hari Buruh Internasional, dengan tekad yang kuat menegaskan tuntutan-tuntutan kami untuk penghormatan penuh terhadap hak-hak buruh agar mendapatkan perlindungan dan pekerjaan yang layak, termasuk peningkatan upah yang layak, peningkatan keamanan kerja, dan jaminan kesejahteraan yang memadai. Di samping itu, kami mendesak pemerintah untuk mengakhiri kriminalisasi terhadap buruh dan memastikan kebebasan bersikap yang sesuai dengan tradisional. Atas dasar kondisi tersebut, maka kami menyatakan: 1. Cabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang serta peraturan pemerintah. 2. Hentikan kriminalisasi terhadap buruh dan menjamin kebebasan berserikat bagi buruh dan rakyat. 3. Jalankan reformasi agraria sejati. Hidup buruh! Hidup buruh! Seluruh poin yang telah kami sampaikan nomor 4 menuntut optimalisasi undang-undang jaminan sosial dalam praktik pelaksanaannya bagi pekerja maupun buruh. Nomor 5 mendesak untuk mengesahkan RUU PRT, serta terakhir 6 menuntut pengusutan dan penuntasan kasus kekerasan serta pelanggaran HAM bagi buruh di masa lalu dan yang sedang berlangsung. Seluruh poin yang telah kami sampaikan merupakan bentuk kekecewaan kami terhadap kondisi demokrasi yang rusak dan pemenuhan hak-hak yang tidak maksimal.
Penindasan yang dilaksanakan melalui sistem yang dibuat oleh pemerintahan membuat kami semua bergerak untuk menanggapi kekejaman para penguasa pada hari ini. Pernyataan ini dibuat di Malang 1 Mei 2024. Hidup buruh! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup korban! Jangan diam! Jokowi! Terima kasih, saya bang kepada kawan. Undang-undang Cipta Kerja, karena di sana banyak turunannya yang sangat memperburuk keadaan buruh. Undang-undang Cipta Kerja kan sudah mulai berjalan ini 1 tahun terakhir ya. Apa yang sudah dirasakan buruh, apa dampaknya dari undang-undang ini? Yang kita dirasakan itu kondisi memburuk. Dampaknya itu banyak kesejahteraan yang tidak bisa dilaksanakan oleh pengusaha. Kayak sekarang aja kontrak outsourcing itu aturan bakunya sifat jenis barang tidak dibolehkan ada sifat dan sifat jenis barang yang tetap, misalnya tetap itu nggak boleh dikontrak dan tidak boleh outsourcing. Tapi sekarang kan berubah semua. Nah di sini ada keterlibatan negara untuk melegalkan outsourcing dan sistem prasarana. Siapa negara? Di sini adalah Dinas Tenaga Kerja. Artinya undang-undang yang dibuat tidak menguntungkan buruh aja. Undang-undang Cipta Kerja itu undang-undang terburuk produk Indonesia. Mas, dalam aksi ini siapa aja yang terlibat dalam aksi ini, Mas? Kalau dari aksinya hanya kami dari Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia dan kawan-kawan mahasiswa. Mas, ini ada seniman bandengan juga, Mas? Ya, bandengan ini kan tidak terlepas dari keberadaan. Seni bandengan sebagai akar rumput khas Malang. Di sana kan ada kebersamaan, gotong royong, bagi tugas. Itulah kenapa kami berkolaborasi dengan Bandeng. Kebetulan memang anggota SBI yang pemilik Brahmaji. Itu aja. Ya, makasih ya, Mas. Ya. Mas, nama lengkap siapa tadi, Mas? Oh ya, selaku apa, Mas? Tergantung wilayah Malang Raya. Oke. Di Komite Pusat Divisi Advokasi. Oke. Makasih ya, Mas.